Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan permasalahan budidaya kelapa sawit, tapi dalam bentuk saya bercerita dari diskusi kelompok di grup WA. Jadi ini ada yang tanya, saya bacakan sebagai berikut dan nanti kita sampaikan jawaban-jawabannya dan hasil keputusannya kira-kira bagaimana. Selamat siang buat anggota grup Klinik Sawit Indonesia. Saya mohon saran dengan kondisi tanaman-tanaman belum menghasilkan tahun 2020 yang ditanam di bulan November pertengahan dengan menggunakan 0,5 kg rock fosfat RP dan 0,5 kg trichoderma. Dari November 2019 sampai dengan April 2020 kami belum aplikasi pupuk urea maupun NPK 12-12-17 Mg2 plus TE sebanyak 0,2 kg disebabkan musim kemarau yang mulai terasa pertengahan Januari 2019 sampai dengan pertengahan April 2020. Saran dari Bapak Ibu sekalian, apakah kami menunggu memupuk dengan 0,5 kg per pokok NPK MGTE ataukah kami mulai urea 200 gram per pokok karena tanaman sudah kuat dengan rentang waktu dari November sampai dengan April 2020. Nah, ini nanti gambarnya disampaikan. Itu permasalahannya, masalah mupuk karena gejalanya memang demikian. Nah, ini ada yang menjawab, ini dari bapak-bapak yang lain. Oh, ini dari penjawab pertama ya. Yang jelas terlihat tanaman kekurangan nutrisi terutama N-nya. Bapak bisa pakai NPK 12-12-17-2 atau pupuk tunggal yang mana yang tersedia. Diusahakan segera ya Pak dipupuk agar vigor tanaman segera berubah. Nah, itu ada jawaban yang penjawab pertama. Nah, kemudian ada lagi penjawab kedua. Sebaiknya urea dahulu Pak, supaya perbaikan kualitas daunnya. Urea ini berfungsi starter sehingga selang 2 minggu baru diaplikasi NPK-nya. Ya, dari penjawab kedua itu ya kan dari ada urea dan NPK MGTE tadi, urea dulu baru sudah bagus, lanjutkan dengan NPK-nya tadi. Ini penanyanya tanya, terima kasih jawabannya. Ini saya buat 2 pilihan bahan pupuknya yaitu urea dan NPK MGTE dengan alasan dari segi efisiensi biaya tenaga, biaya kerja. Maka rencananya saya mau pakai NPK MG dulu Pak, karena dengan pertimbangan. Nah, ini ada pertimbangan juga. Ini unsur N kan juga terdapat pada NPK MGTE tadi. Dua, dari segi efisiensi biaya aplikasinya juga kan semua sudah langsung sekali masuk gitu, tidak satu-satu. Dari segi waktu pemupukan memang sudah menjadi pendek, sudah menjadi telat karena mundur tadi karena musim kemarau tadi. Wah, ini masih belum clear ini. Nah, memang secara kultur teknis seperti yang disampaikan tadi Pak, teorinya urea dulu, kemudian dari NPK MGTE. Jadi Pak, seandainya saya dipilih di antara dua objek dengan kondisi efisiensi di pihak lainnya, karena memikirkan efisiensi juga ini, apakah saya aplikasikan 0,5 kg atau 1 kg NPK MGTE sebagai anggapan kekurangan N disuplai dari urea yang untuk awal starter tanaman sudah terkandung di dalam NPK MGTE tadi. Nah, gitu. Ini kan beradu logika ini gitu kira-kira. Ini penanya kedua, penjawab kedua tadi, iya Pak, betul.
ketika seperti itu kepilihannya adalah kebijakan. Ini kan sudah mulai kebijakan karena efisiensi waktunya, pupuknya udah injury time mau habis. Kemudian tapi dari segi teori tadi yang terpenting bisa dipupuk segera sehingga kondisi tanaman lekas recovery dan membaik. Nah gitu. Seyogonya normal sih sudah bertambah 6 pelepah di tahun ini gitu. Penjawab kedua juga tanya ini, boleh tahu Pak dengan kondisi start yang tidak normal ini kira-kira berapa kilogram bisa kami kasihkan? Kalau pendapat saya Pak, sebaiknya jangan 0,5 kilogram tadi, tetapi 750 gram atau 0,75 gram urea sekalian, biar N-nya bisa dapat lebih banyak. Nah itu artinya NPK MGTE-nya dinaikkan dosisnya supaya N-nya bisa tambah banyak lagi. Ya, itu. Oh ini ada penjawab ketiga. Ini ceritanya udah mulai jelas. Pilihannya itu ya silahkan saja kebijakan mana yang terbaik dari segi teori, mana prakteknya bagaimana. Ini dari penjawab ketiga. Wah sayang Pak, untuk apa dikasih trichoderma, keluar biaya dan harusnya selain RP dikasih CRF. Wah, ini pupuk control release fertilizer. Oh ini jika kondisi kering pun akan aman karena tanahnya pun sudah tanah subsoil itu. Nah gitu ya, karena kemarin triko itu untuk mencegah gano Pak ya. Jadi control release fertilizer ini penjawab ketiga tadi, kuncinya harus tanaman sehat dulu baru dikasih yang anti gano tadi Pak. Jika tidak sehat, kurang nutrisi akan terserang juga. Jadi itu penjawab yang ketiga. Berarti sejenis NPK slow release juga ya Pak ya, betul. Tapi ini penanya ini pernah punya pengalaman bahwa memberikan NPK 1 kilogram per pokok itu di awalnya tidak ditabur. Nah, itu memang saya tidak lakukan tabur pupuk plus tanah penutup, masukkan bibit dan tutup dengan tanah dan dipadati. Nah itu tadi nanam langsung. Nah, ini sebagai pupuk dasar ini jadinya saya lubang tanah plus 1 kilogram NPK dan banyak yang mati tanamannya itu. Nah itu ditambahnya. Nah, dimasukkan tutup saya padati 2 minggu setelah pertama itu kemarau. Nah, kemudian banyak yang mati. Nah, saya curiga karena kemarau panas menguap, nah itu sehingga ini ya ini penjawab yang ketiga ini. Kalau NPK biasa ya patut dicatat itu tidak ada coatingnya. Nah, kalau ditabur di lubang tanam ya pasti sorting karena unsur N yang bersifat higroskopis, yaitu cairan selnya akan dihisap keluar yang pasti tanamannya akan terus mati lah, ya, kan gitu. Lonyoh itu lonyoh ya. CRF itu tadi itu control release fertilizer, jadi di coating selaputi gitu sehingga nanti akan terkontrol keluarnya. Nah, contoh CRF itu ya Agroblend, Sumicode, Anderson dan lain-lain. Itulah yang bisa dipakai sebagai itu tadi pupuk tadi. Jangan NPK yang biasa, nanti nyonyot itu tadi. Nah, jadi kalau musim hujan sih, kalau NPK saya masih berani ngasih itu tadi pupuk tadi. Nah, ini kebetulan yang dulu itu karena kemarau gitu. Ini yang tanya. Nah, ini karena cerita masalah sifat higroskopis dari pupuk NPK atau urea tadi, NPK biasa tadi ya. Nah, ini bahwa nanti akan seperti berair dan kalau kena daun kan seperti terbakar itu. Nah, itu
Ini karena sifatnya yang menarik air dalam cairan sel tadi. Ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat diskusi ini. Ini karena bagus sebagai pupuk dasar. Boleh bisa nggak pakai NPK, karena ini kan untuk pupuk lubang tanam, untuk pupuk dasar itu kan ada selain RP adalah CIRP tadi ya, kalau diabetes bisa SP36 maupun TSP 250 gram, baru berikutnya akarnya bagus ditambah pupuk NPK yang biasa. Ini diskusi yang menarik mengenai pupuk dasar dan mana, karena sudah kekurangan, teorinya begini, prakteknya gini, mana yang sesuai dengan masing-masing kebun, sehingga menjadi pemupukan menjadi lebih bagus lagi. Dan ini kalau dilakukan salah bisa kena SP3 katanya gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dicerna diskusi tersebut, penggunaan pupuk dasar supaya tidak salah, tidak nyonyot seperti tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.